Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, pada fajar yang Allah turunkan rahmatnya, insyaallah kami akan memulai kajian bersilsilah, kajian yang mundarijan, yang teratur, mempelajari satu ilmu yang sangat mulia, mempelajari satu pondasi yang bila pondasi tersebut tidak dipelajari maka akan runtuh semua amal ibadah kita. Lalu ilmu apakah itu? Maka kami akan membahas satu tema penting di dalam Islam, yaitu ilmu tauhid. Dalam pembelajaran kita akan membahas beberapa materi yang berdasarkan kitab-kitab yang itu sudah diatur oleh para ulama, dari dasar kemudian masuk ke pertengahan, masuk ke tingkat yang agak besar sampai yang lebih besar lagi. Kemudian kami akan mensyarah langsung dari guru besar kami di Markaz Hadramaut, Wadi Hadramaut di Yaman, Syekh Muhammad bin Salim bin Mubarak As-Sa'idan. Beliau mudir dari Markaz Wadi Hadramaut, mensyarah kepada kami satu kutaib. Kalau besar disebut dengan kitabullah, Al-Quran. Ada kitab-kitab yang besar disebut dengan kitab. Tapi sesuatu yang kecil yang tertulis maka disebut dengan kutaib. Bukan kutaib tapi kutaib. Dari matan Talabul Ilm. Dari kita membahas satu mustawa, dari satu mustawa yang pertama di Musalah IEC Indragiri Mat, kita membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dua pertemuan sudah selesai, satu pembatal keislaman. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas yang berbeda. Sebetulnya ini satu hal yang biasa, ikhtilaf. Ada yang memulai dengan nawaqidul Islam, ada yang memulai dengan salasatul usul atau usulul salasa. Tapi pada kesempatan kali ini insyaallah di Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan memulai dengan usulul salasa atau salasatul usul. Salasatul usul, apa yang disebut dengan salasatul usul? Yaitu tiga pondasi, tiga pokok. Tiga pokok apa yang harus kita pelajari sehingga kemudian ilmu ini syaraf, ilmu ini disebut dengan ilmu yang sangat mulia. Kami akan membahas satu persatu, mungkin satu persatu kata, karena ini salah satu amanat ilmiah, maka tidak akan dilewatkan mungkin satu persatu kata ataupun satu persatu dari tafsir yang kemudian akan kami bahas dan kami sampaikan, kita diskusikan bersama-sama. Kitab ini dikarang oleh Syekh besar, seorang mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Muhammad bin Ahmad bin Syaraf bin Barid bin Umar bin Bani Tamim At-Tamimi. Beliau dari Tamim. Lahir tahun 1115 Hijriah di Uyainah, yaitu salah satu kota yang berada di Saudi Arabia. Beliau lahir tahun 1115 di kalangan keluarga yang sangat kental dengan nuansa keilmuan. Ayahnya seorang alim besar, ayahnya seorang qadi. Qadi itu hakim di Uyainah, dan seorang yang sangat terpandang di masyarakat. Kemudian kakek beliau Sulaiman Ali bin kakek beliau bernama Ali, seorang alim besar juga di kota Najd. Di Uyainah tadi ayahnya, di kota Najd adalah kakeknya. Maka beliau rihlah talabul ilm, selain daripada di Makkah, di Madinah, beliau pergi ke Basrah di daerah Irak, di daerah Afghanistan, Kazakhstan, daerah Uzbekistan sana. Kemudian masuk ke Basrah, masuk ke Yaman, masuk ke Makkah, masuk ke Madinah, menjadi alim besar di Makkah dan di Madinah.
Keluarga beliau, kakak adik semuanya adalah talabatul ilm. Semuanya adalah keluarga penuntut ilmu. Keluarga penuntut ilmu yang sangat mengagungkan ilmu. Di zaman beliau terjadi suatu hal yang sangat luar biasa, yaitu beliau lahir, besar, tumbuh di kota Makkah di Saudi Arabia yang saat itu sudah mulai terpuruk dalam keadaan banyak tersebar khurafat, ubadul kubur, penyembah kuburan, kemudian tersebar kesyirikan yang sangat amat besar di sana. Maka di situ beliau menulis beberapa kitab. Beliau menulis di antaranya kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan kemudian kitab Tauhid juga karangan beliau. Ada banyak kitab Tauhid, salah satunya karangan beliau. Kemudian beliau juga menulis Qawaidul Arba'. Qawaidul Arba' ada 4 pondasi yang akan dipelajari setelah Thalathatul Usul. Kemudian di situ ada Kasyfus Subhat, masuk ke yang lain dan lainnya. Ibadallah, a'azanillah wa iyyakum. Apa 3 pondasi yang akan kita pelajari tersebut? Maka di dalam kutayib ini, di dalam satu pembahasan ini, beliau memulai dengan kata, beliau mengisi kutayib ini dengan 3 muqaddimah. Muqaddimah pertama dibuka dengan rahimakallah, rahimakallah. Kemudian muqaddimah yang kedua dimulai dengan rahimakallah. Yang ketiga arsyadakallah, dimulai dengan rahimakallah, rahimakallah, arsyadakallah. Kemudian nanti ada Salasatul Fusul, ada 3 pasal yang akan dibahas di situ. Kemudian adanya penutup, ada penutup yang dibahas. Maka di situ kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salasatul Usul. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum 4 masailah. I'lam rahimakallah, ketahuilah. I'lam rahimakallah. I'lam ini ilmu, kita bahas dulu. Rahimakallah, semoga engkau dimuliakan, dimulai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. I'lam rahimakallah mengisyaratkan, kata Syekh bin Muhammad As-Sa'idan, beliau mengatakan bahwasanya al-ilm, bahwasanya ilmu dimulai mabda'uhu asilah bainatullab wa ustadzuhu birrahmah. Bahwasanya ilmu itu akan dimulai antara murid dan guru dengan rahmah, dengan adanya kasih sayang, dengan adanya ikatan batin. Maka kemudian Syekh mendoakan, walaupun telah meninggal dunia, beliau senantiasa mendoakan dengan penyebutan-penyebutan di dalam kitab beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah kemudian memberikan rahmat kepadamu, rahimakallah. Bahwasanya ilmu itu tidak dimulai dengan murid-murid, tidak dimulai dengan kecuali dengan rahmat, dengan adanya kasih sayang, dengan adanya rahmat. Dengan rahmat itulah kemudian seorang ustadz mengajarkan ilmu. Dengan rahmat itu pula kemudian seorang tulab, seorang talib, seorang penuntut ilmu, pencari ilmu, dia memulai dengan ilmu. Dia menuntut ilmu tersebut dengan rahmah. I'lam, dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka dari landasan yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya perintah pertama, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Seseorang telah mengetahui sesuatu, mengabarkan pada saudaranya, aku tahu ini, aku tahu ini. Lalu apa ilmu tersebut kira-kira? Ada ilm lughatan, secara bahasa, diddul jahl, yaitu kebalikan dari jahl. Jahl adalah bodoh, kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertian dengan suatu petunjuk. Di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum disebut dengan zaman jahiliyah. Perhatikan,
Zaman jahiliyah disebut dengan zaman jahiliyah bukan dikarenakan mereka hidup dalam keterpurukan ekonomi, dalam keterpurukan fashion, baju, busana, bukan dalam keterpurukan cara berpikir dalam kehidupan, tidak, tapi cara berpikir dalam beribadah kepada siapa dan apa tujuan hidup mereka. Itulah disebut dengan zaman jahiliyah, jahal. Maka kaitannya nanti al-ilm dan jahal itu kaitannya dengan Islam. Seseorang akan dipandang alim, akan dipandang sebagai seorang yang mengerti ketika dia alim tentang annahu la ilaha illallah. Kira-kira ada arsitek, ada orang-orang yang dia luar biasa ilmunya, doktor, profesor, tapi dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dengan seorang yang cerdas apa seorang yang jahil? Gimana, Ustaz? Seorang yang jahil. Disebut dengan seorang yang jahil karena standar yang akan kita pakai adalah standar Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirim, diutus, dalam hadis yang dikarang dalam kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang berisi 420 hadis. Di situ dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam kalimat yang terakhir disebutkan ada 5 kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang paling unik itu selain daripada yang 4, yaitu al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim. Al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim, bahwasanya para nabi tersebut, para nabi-nabi yang sebelumnya yang disebutkan sama angkanya dengan para sahabat, ada 144.000 nabi atau 114.000 nabi, semuanya diutus kepada kaumnya saja, hanya kepada kaumnya saja diutus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bu'itsu li'ammatin nas, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka kenapa Rasulullah SAW kemudian diutus untuk seluruh manusia? Karena beliau penutup para nabi. Wa ana khatimun nabi, wa ana khatimun nabiyyin, disebutkan dalam suatu hadis. Dan aku adalah penutup daripada nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Beliau penutup risalah, beliau penutup para nabi yang kemudian melengkapi seluruh risalah yang ada, menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia, tidak ada satu makhluk pun di dunia yang tidak mendapat rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak sains, secara saintis sekarang keilmuan itu baru ditemukan, padahal di dalam hadis sudah ditemukan sebelumnya. Betapa banyak kemudian beberapa ilmu itu ditemukan baru-baru ini, padahal di dalam Al-Quran, di dalam Kitabullah sudah ditemukan sebelumnya, sudah disebutkan sebelumnya. Maka yang disebut dengan rahmatan lil alamin bukan saja Islam rahmat lil alamin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat lil alamin. Bahwasanya ada satu nakhl, ada satu pohon kurma yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah direhab Masjid Nabawi sudah direhab. Di situ ada satu nakhl yang itu meneteskan air mata karena tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW. Ada satu batu yang itu ketika dilewati oleh Rasulullah SAW meneteskan air mata karena kemudian dia mendengarkan suara Rasulullah, mendapatkan rahmat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam yang menandakan menjadi standar bahwasanya tidak ada satu umat pun yang seharusnya di dunia ini harus beriman, harus berislam. Tidak ada satupun umat di dunia ini kecuali mereka harus berislam atau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana Ustaz kalau ada orang-orang yang non muslim? Pluralitas di dalam agama Islam itu diakui, orang-orang ahlul kitab di dalam Islam itu diakui, tetapi tidak dipaksakan untuk masuk. La ikraha fid din. Dalam kalimat tersebut, konteks tersebut disebutkan bahwasanya tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Diakui pluralitas. Tetapi mengatakan bahwasanya semua agama sama, semua agama benar adalah satu kebingungan.
ambiguitas yang amat tinggi yang sekarang diagungkan oleh Islam liberal, bahwasanya semua agama sama, tidak apa-apa. Sedangkan Nurcholish Madjid yang telah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, seorang pentolan liberal di Indonesia, anaknya kemudian di saat dia sakaratul maut ingin berizin kepada orang tuanya, saya ingin masuk Kristen. Kenapa kamu masuk Kristen? Kan itu ajaran bapak sendiri, kata anaknya. Mengakui semua agama sama, itu ada suatu kebingungan yang amat luar biasa. Karena telah diutus Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah SAW menjadi satu tujuan, satu suri tauladan yang harus diikuti oleh seluruh alam, oleh seluruh umat manusia. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita tadi? I'lam rahimakallah. Al-ilm diddul jahl. Yang dimaksud secara istilah yaitu ma'rifatu rabbih, mengetahui adanya Rabbnya. Rabba yurabbi, artinya membina, mengasuh. Rabb dari kata rabba yurabbi, yang itu membina, mengasuh, mendidik, mentarbiyah. Ma'rifatu rabbi, siapa Rabb kita? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu dinihi, mengetahui, mengenal agama kita Islam. Wa ma'rifatu nabiyyi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masailah, 4 perkara, yaitu yang pertama al-ilm, mengetahui ilm tentang apa? Membahas tentang 3 perkara. Membahas tentang Allah, membahas tentang Islam, membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wathaniyah, dan yang kedua, apa yang wajib kemudian diketahui oleh seorang muslim setelah dia tahu ilmu. Sebelumnya kita bahas tingkatan ilmu itu ada beberapa tingkatan. Al-ilm, pertama jahil. Jahil ini 100% dia tidak mengetahui, 100% tidak mengetahui. Masuk kepada tingkatan yang cukup lumayan, yaitu waham. Waham 40% tahu, 60% ragu. Banyak ragunya daripada tahunya. Banyak ragunya daripada tahunya. Kemudian syak. Syak itu setengah-setengah, 50-50%. Dari syak itu kemudian ghalabatul dhann, yaitu dia 90% tahu tapi hampir-hampir belum pasti. Kemudian baru masuk kepada al-ilm, masuk kepada ilm, diketahui dengan yakin, bil yakin, 100% tahu. Maka ilmu tersebut harus kita pahami, bahwasanya ilmu tauhid itu dipahami dengan 100%. Atsaniyah, yang kedua, wal amalu bihi, dan amal dengan ilmu tersebut. Dan amal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, yaitu wa da'watun ilaihi, dan dakwah kepada ilm dan kepada amal tersebut. Nanti kita bahas landasan dari 4 perkara ini. Dan kemudian as-sabr 'alal adza. Yang pertama ilmu, yang kedua al-amal. Perhatikan kenapa para masyayikh kemudian mengurutkan 4 hal ini. Al-ilm, setelah ilmu kemudian baru amal. Dan kemudian baru da'watun ilaihi, baru sabru 'alal adza, yaitu sabar atas gangguan ketika kita mendakwakan ilmu, mendakwakan amal. Situ ada satu isyarat bahwasanya seseorang dilarang untuk dia berbuat, untuk berkata, kecuali dia telah mengetahui dengan yakin 100%. 100%. Kemudian seseorang dilarang mendakwakan sesuatu kecuali dia telah mengamalkan ilmu tersebut yang telah dia ilmui. Kemudian seseorang diberi satu tameng untuk terus bersabar, untuk bersabar di dalam mendakwakan ilmu. Sabru ala adza, yang keempat. Apa landasannya? Yaitu Quran surat Al-Asr, surat yang masyhur, yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Wal 'asr, waw di situ wawul qasam. Walillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, ayyaqsam min makhluk ma syaa. Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak, diperbolehkan bagi dirinya untuk bersumpah mengambil nama satu makhluk yang dia kehendaki. Walil makhluk la yaqsam illa billah. Dan makhluk manusia tidak boleh bersumpah demi bapakku, demi ibuku, demi matahari. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi. Kalau orang Arab sering menyebut kata wallahi. Wallahi ma'alam. Wallahi. Wallahi kata mereka. Kalau ngomong apa-apa, aina fulan? Wallahi ma'alam. Wallahi. Kalimat yang latah disebutkan oleh teman-teman biasanya di Yaman itu kalau kita bertanya, mana fulan? Atau coba kamu jelaskan ini, bayin lihada, tolong jelaskan ini kepada saya. Wallahi ma'alam ya Rasbi. Kami tidak tahu ya Rasbi artinya ini. Kami tidak bisa menjelaskan. Padahal itu hanya menjelaskan seperti wallah, waul qasam, wal 'asr, yaitu satu zaman, ism zaman, ismu sinin, habbatun minas sinin, satu unsur daripada umur. Artinya umur yang ada pada tahun-tahun yang ada. Asr, dalam waktu-waktu yang ada, waktu asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kalimat illal ladzina amanu, landasan seseorang beriman hanya dengan ilmu. Landasan ilmu itu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, landasan amal, wa tawassaw bil haqq, dan kemudian mendakwakan kepada ilmu dan amal tersebut, wa tawassaw bis sabr, dan sabar atas adza. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Kalau seandainya tidak Allah turunkan, lauma, la, lauma, lau ini kalimat lau, seandainya, lau, ma di sini ma nafiyah, bukan ma apa-apa menandakan suatu hal, tapi untuk meniadakan suatu hal. Lau ma anzalallah, tidak Allah turunkan hujjah, satu hujjah, hujjatan, hujjah yang sangat umum, apapun hujjahnya, diberikan ala khalqihi, bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, illa hadhihi surah lakafathum, kecuali satu surat ini saja, lakafathum. Lah bagaimana Ustaz? Sedangkan perintah berwudu, perintah untuk salat itu ada di dalam Al-Qur'an. Kok Imam Syafi'i mengatakan cukup? Kenapa Imam Syafi'i mengatakan cukup? Syekh Muhammad Sa'id menjelaskan, lau fakkaran nas fi hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya manusia memikirkan satu surat ini untuk kehidupan mereka, lakafathum, maka cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan sebagai petunjuk surat ini. Apa petunjuknya? Illal ladzina amanu. Allah kemudian menhasar, Allah melingkupi semua orang di dunia, lafi khusr, pasti di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang tahu akan keimanan tersebut. Wa 'amilus shalihat, dan kemudian di dalam dirinya sendiri simpulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan ilmu yang telah diilmuinya. Wa tawasaw bil haqq, dan kemudian dia mendakwakan ilmu tersebut yang telah dia amalkan. Mendakwakan amalnya tersebut yang telah dia amalkan. Kemudian sabru ala adza wa tawasaw bis sabr. Nah, ini landasan dari surat Al-'Asr. Kalau ditarik panjang lagi nanti surat Al-'Asr. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Maghazi dituliskan bahwasanya al-'ilm qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu tersebut sebelum berkata dan berbuat. Sekali lagi, al-'ilm qabla al-qaul wal 'amal, sebelum berkata dan berbuat. Ini daripada pembahasan yang pertama dari kitab dari Muqaddimah Thalathatul Usul ini, membahas tentang 4 perkara.
Al-ilm, al-amal, wa da'watun ilaihi, dan kemudian sabr ala adza. Ini akan kita ilmui, ini akan kemudian kita pelajari apa-apa saja usul masail yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau nanti akan kita bahas ini sesuatu yang mungkin kurang maksudnya kurang semarak, sesuatu yang seperti ini wajar ketika kita tidak tahu derajatnya ilmu. Kita kemudian merasa tak lucu Ustaz ini, Ustaz ini tak enak menjelaskan. Tapi seseorang yang kemudian telah enak membahas suatu ilmu, butuh dengan ilmu tersebut, maka dia tidak kemudian memandang seberapa baik retorika yang disampaikan, tapi seberapa besar ilmu tersebut akan diambil. Tetapi alangkah baiknya seorang alim mengajarkan dengan retorika yang baik dan kemudian dengan ilmu yang baik pula. Ini ilmu tentang tauhid. Setelah kemudian mempelajari ilmu tauhid ini, akan kemudian kita membahas tentang akidah. Jadi dulu kalau kita membahas apa temanya? Akidah. Padahal akidah disebut dengan akidah satu aqd. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti wanita yang kemudian mencerai-beraikan benang yang telah dipintal dengan amat kuat. Naqadat ankatha, itu melepaskan. Wal aqd, arti daripada ini akidah, yaitu sesuatu yang diyakini, sesuatu yang terbetik di dalam hati, akidah. Sedangkan tauhid membahas tentang seluk-beluk Allah Subhanahu wa taala, membahas seluk-beluk daripada Islam, membahas seluk-beluk daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan akidah membahas tentang furuk daripada penyelewangan akidah, seperti nanti masuk ke Murji'ah, masuk ke Khawarij, masuk kepada Mu'tazilah. Nanti aqaid ini kemudian masuk kepada firqah-firqah yang lain. Dari aqaid akan lahir nanti ilmu firqah, firaq. Kitab-kitab akidah yang bila dikumpulkan, mungkin setengah dari masjid ini tidak akan penuh, tidak akan cukup untuk dikumpulkan kitab-kitab akidah yang membahas tentang aqaid, membahas tentang firaq. Dirasatul firaq, adanya perpecahan pemikiran yang terjadi di dalam Islam. Ilmu ini kemudian ilmu syaraf karena kemudian menjadi landasan yang kemudian terbangun di atasnya. Al-usul, maaf tadi kami tertinggal membahas tentang usul. Usul jamak dari asal, jamak dari asal, jamak dari asal, yang berarti ma yubna alaihi ghairahu, sesuatu yang di atasnya terbangun suatu hal. Berarti dia menjadi landasan. Ini pondasi ini terbangun tiang-tiangnya, terbangun dinding-dindingnya adalah suatu furu'. Dan apa furu'? Ma yubna ala syai'. Apa yang kemudian terbangun atas sesuatu hal, itu disebut dengan furu'. Banyak furu'-furu' ilmu nanti akan kita pelajari selanjutnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita membahas satu muqaddimah. Muqaddimah yang akan membahas Rasulullah SAW, yang akan membahas bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, yang akan membahas rukun Islam, yang akan membahas rukun iman, yang akan membahas kemudian sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika mengetahui hal tersebut, seorang muslim diharapkan mengetahui apa tujuan hidupnya terbesar, apa tujuan hidupnya di dunia. Ibadallah, a'azanillah wa iyyakum. Ini sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam segini. Mungkin sebelum kami tutup dalam pembahasan kitab Kutaib daripada Thalathatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, maka barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan setelah ini. Kami tutup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.